Salam sejahtera kepada Ibu Kiki Puspita Anggraini M. Hum selaku dosen pengampu kelas mata kuliah Bahasa Indonesia 31145. Kami dari kelompok 8 akan melakukan penerapan komunikasi verbal dan nonverbal sebagai tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Clarissa Permata Hasya. Saya Ataya Meliala. Saya Ega Yolanda. Saya Jenny Melisa. Dan saya Novella Julia Koshi. Saya akan menjelaskan mengenai penetapan waris. Penetapan waris merupakan wewenang dari pengadilan agama. Dalam hal ini, si pewaris dan ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Pada pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang, yakni Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Dalam hal ini, yang berhak untuk mengeluarkan penetapan ahli waris adalah peradilan agama. Warisan ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu pertama melalui gugatan. Dalam hal ini, gugatan yang diajukan berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antar ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan. Kemudian yang kedua, melalui permohonan yang diajukan para ahli waris dalam hal tidak terdapat sengketa. Terhadap permohonan tersebut, pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan. Adapun proses untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama yang bisa ditempuh dengan cara mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa yang sah ke Ketua Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal pemohon. Bagi pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama. Kemudian pemohon dapat membayar biaya perkara. Sementara hakim akan memeriksa perkara permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut, hakim kemudian akan mengeluarkan suatu penetapan. Pada prinsipnya, pengadilan mengandung asas cepat, sederhana, biaya ringan, sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang penyelesaian perkara yang menyatakan untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menegaskan kembali dan memerintah kepada saudara hal-hal sebagai berikut. Bahwa perkara-perkara di pengadilan harus diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan, termasuk minutasi, yaitu perkara-perkara perdata, umum, perdata agama, dan perkara tata usaha negara. Kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 bulan, dengan ketentuan ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada ketua pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu, seharusnya semua perkara baik permohonan ataupun gugatan yang diperiksa di tingkat peradilan, pertama baik itu pengadilan agama maupun pengadilan umum, harus diputus atau diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juni 2021, sidang perkara perdata nomor 2 /Perdata Gugat /2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor 02 Perdata Gugat /2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang perkara gugatan perbuatan melawan hukum antara Joni Wongso sebagai penggugat dan Negara Republik Indonesia Kasupuo atau dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili? Diwakili Yang Mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum penggugat yang bernama Joni Wongso. Baik, silakan kuasa hukum penggugat. Mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Saya Clarissa Permatahasian, SHMH, dari kantor advokat Hadi Putranto, Hadinoto, dan rekan, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Kepada pihak tergugat, apakah saudara tergugat hadir atau diwakili? Diwakili Yang Mulia. Anda berkedudukan sebagai apa dalam persidangan ini? Saya bertindak sebagai kuasa hukum tergugat, yakni pemerintah Kota Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Bupati Jakarta Selatan yang bernama Dr. Habib Punulele MM. Silahkan kuasa hukum tergugat mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin beracara. Sebelumnya, majelis hakim ingin saudara menyebutkan identitas saudara. Saya Jenny Melisa Karisma, SHMH, dari kantor advokat Riki Hamzah dan rekan, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Mampang, Kota Jakarta Selatan. Baiklah, karena para pihak telah lengkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum pemeriksaan dilanjutkan, saudara akan kami beri kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan tergugat? Baik Majelis Hakim. Baik Majelis Hakim. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk? Tidak Yang Mulia, kami akan menunjuk mediator sendiri. Kami akan menunjuk mediator sendiri. Baiklah, untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda selama 1 bulan dari sekarang. 1 bulan dari sekarang tanggal berapa Panitera? Hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 Majelis Hakim. Pada tanggal segitu apakah ada persidangan yang lain? Tidak ada majelis. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 21 Juli 2021 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Agama Kota Jakarta Selatan. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadapi sidang tanpa surat panggilan dan pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin semua diharapkan untuk berdiri.